Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan, saya dari kelas AK 301 dalam rangka memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengajar Nindya Putri Arum, Shum, MA. Langsung saja, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Karena pendidikan kewarganegaraan memang memegang peran vital dalam proses pembentukan mahasiswa. Karakter yang dihasilkan dari pembelajaran ini tidak terbatas pada individu mahasiswa, melainkan turut membentuk karakter sosial dan bangsa. Karakter bangsa sendiri adalah cerminan dari pengalaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh setiap warga negara. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat penting bagi mahasiswa, antara lain yang pertama, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan budaya Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan pendidikan. Kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Lalu yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada mahasiswa. Lalu yang kelima, membantu persiapan dalam menghadapi tantangan global. Yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga akan lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Maaf. Lanjut, PKN sebagai wadah pembelajaran demokratif. Salah satu fokus utama pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang demokrasi. Data dari di Asia Foundation tahun 2020 mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia, sekitar 70%, belum memahami sepenuhnya bagaimana demokrasi bekerja. PKN hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, proses pemilu, dan hak-hak politik. Mahasiswa yang menguasai prinsip-prinsip demokrasi akan lebih terlibat dalam kehidupan kampus dan masyarakat, serta mampu memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Bagaimana ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, penerapan pendidikan kewarganegaraan. Di sini, toleransi dan kerjasama sosial. PKN mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan di masyarakat. Mempromosikan kerjasama antar individu dari latar belakang yang beragam. Kedua, kesadaran politik melalui PKN. Warga negara memahami sistem politik dan hak-hak mereka, sehingga lebih aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Yang ketiga, rasa kepedulian sosial dan lingkungan. PKN menumbuhkan kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan, mendorong warga negara untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai demokrasi, memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat mereka secara konstruktif. Lalu yang kedua, persamaan dan keadilan. Mempraktikkan prinsip persamaan dengan menghormati hak asasi manusia, serta memastikan keadilan dalam interaksi sosial sehari-hari. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam masyarakat. Berpartisipasi aktif dalam diskusi publik, organisasi sukarela, atau kegiatan komunitas lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Beberapa contoh praktis penerapan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Yang pertama, ialah ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti mengikuti pemilu, serta terlibat pada kampanye sosial tentang kesadaran masyarakat akan hak-hak politik dan demokratis. Lalu menghargai perbedaan budaya dan agama pada kegiatan-kegiatan tentang kerukunan sosial, lalu mengedepankan dialog antar kelompok dalam memahami perspektif yang berbeda-beda,
lalu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, lalu membangun diskusi positif yang membangun di media sosial, serta memanfaatkan media sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran politik. Serta terlibat aktif dalam forum-forum diskusi tentang isu sosial politik yang relevan, mempelajari berbagai perspektif, serta belajar berargumentasi secara konstruktif. Selanjutnya, ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia beserta kemungkinan sosial solusinya. Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan, menghalangi secara tidak konsepsional. Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia di masa datang meliputi terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri. Lalu gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Lalu aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri. Lalu konflik komunal dari pun berusaha bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras atau keturunan dalam skala yang luas. Selanjutnya ada kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi, dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang, dan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Lalu kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain. Lalu ada gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem. Lalu ada gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara. Dan yang terakhir adalah perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, penambahan hutan ilegal, pembuangan limbah beracun dan berbahaya. Solusi dari ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia, pertama dari sisi ideologi, dengan cara memperkuat Pancasila. Tanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi, lalu literasi digital dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Lalu di bidang politik dengan mengedepankan dialog dan keadilan. Utamakan dialog dan berikan keadilan sosial untuk atasi separatisme. Lalu ada penegakan hukum, tindak tegas radikalisme dan terorisme. Lalu ada diplomasi, perkuat hubungan internasional. Selanjutnya di bidang ekonomi, kemandirian, tingkatkan produksi dalam negeri, kurangi impor. Pemerataan, atasi kesenjangan ekonomi dengan program pengentasan kemiskinan. Bidang SDM, tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir adalah bidang sosial budaya, dengan pendidikan karakter, memperkuat nilai budaya bangsa, dengan toleransi, membangun dialog antar kelompok masyarakat, dengan menyaringkan budaya, memilah budaya asing yang masuk, dengan pertahanan keamanan, meningkatkan pertahanan keamanan yang ada di Indonesia, lalu kerjasama dengan libatkan diri dalam kerjasama internasional melawan terorisme, lalu perkuat TNI, modernisasi alutsista dan pengawasan wilayah, dan yang terakhir adalah penegakan hukum, tindak tegas pelanggaran kedaulatan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.